Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaifalukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah fi hadhil fursah sanwasil darsana al-an nadkhul ila uslub al-madah wal dham au naqul ni'mah wa bi'sa. Untuk memuji, mengungkapkan ungkapan pujian itu kita bisa menggunakan kalimat ni'mah. Ni'mah itu fi'il ya. Ni'mah bukan na'am, ni'mah. Kalau na'am itu huruf. Ni'mah itu fi'il madin lil madah. Maksudnya ni'mah itu fi'il madi yang digunakan untuk pujian. Nah, sedangkan lawannya itu ada bi'sa. Bi'sa itu fi'il madi lidzam. Artinya digunakan untuk celaan. Jadi kalau untuk pujian itu nikmah, kalau untuk celaan itu kita menggunakan kata bi'sa. Kedua-duanya merupakan fi'il madhi. Dan dia ghair mutasarrif. Artinya ghair mutasarrif, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada masdarnya, fi'il amarnya dan sebagainya. Nah, karena dia fi'il, otomatis dia pasti membutuhkan fa'il. Adapun fa'il untuk kedua fi'il ini, fi'il ni'mah dan bi'sa itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama itu muhalla bi'al, artinya fa'ilnya itu beralif lam. Jadi fa'il untuk kedua fi'il ini, ni'mah wa bi'sa itu ada 4 macam. Di luar dari 4 ini tidak bisa. Yang pertama dia muhalla bi'al, artinya dia beralif lam. Fa'ilnya beralif lam. Contoh, ni'mar rajulu zaidun. Nah, ni'mar rajulu zaidun. Nah, di sini fa'ilnya adalah ar-rajul. Dia beralif lam. Gitu pula dengan bi'sar rajulu. Nah, ini kan beralif lam dia. Al-munafiqu. Kemudian jenis yang kedua untuk fa'ilnya itu mudhof ila muhalla bi'al. Fa'ilnya enggak beralif lam, tapi dia diidofahkan kepada kalimat yang ada alif lamnya. Contoh, ni'ma khuluqur rajul as-sidqu. Ni'ma khuluqur rajul as-sidqu. Fa'ilnya ini khuluqu, karena dia kan marfu ya. Nah, dia enggak beralif lam, tapi dia diidofahkan kepada kalimat yang ada alif lamnya, yaitu ar-rajul. Ya, ar-rajul ini ada alif lamnya, diidofahkan. Atau bi'sa khuluqur rajuli al-kadzibu. Nah, ini khuluqu, dia fa'ilnya, dia tidak beralif lam tapi diidofahkan kepada yang ada alif lamnya. Kemudian jenis yang ketiga, domir mustatir mumayyaz bin nakiroh. Artinya fa'ilnya itu domir mustatir, tapi dia mumayyaz ditamyizkan dengan isim nakiroh. Ya, contoh, misalnya saya buat di sini ni'ma taliban. Ni'ma taliban al-mujtahidu. Nah, di sini kita lihat taliban, dia di sini mansub, di sini dia bukan fa'ilnya, dia merupakan tamyiz. Hanya saja fa'ilnya di sini merupakan domir. Domir mustatir. Domir mustatir yang mana domir di mustatir ini ditafsirkan dengan isim yang setelahnya, isim tamyiz setelahnya, itulah tafsirannya. Artinya ketika saya bilang ni'ma taliban al-mujtahidu, itu sebenarnya sama seperti kita mengatakan ni'ma at-talibu taliban. Nah, kan nggak boleh berdua berkumpul, maka dibuatlah, dihilangkan yang satu, maka tetap dibuat yang nakirohnya menjadi mansub. Jadi di sini fa'ilnya bukan taliban, karena taliban di sini mansub, otomatis dia bukan fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Domir mustatir artinya domir mustatir yang mana kembali kepada isim nakiroh ini, taliban. Ni'ma taliban artinya ni'ma huwa taliban al-mujtahidu. Huwa di sini kembali ke taliban. Yufassiruhu yang ditafsirkan kepada isim setelahnya, taliban. Pokoknya boleh. Ya, kalau antum bilang langsung ni'ma at-talibu al-mujtahidu boleh. Ya, berarti langsung at-talib dia sebagai
sebagai fa'ilnya. Tapi nggak boleh antum bilang ni'ma tolibun. Ya, kalau setelah ni'ma atau bi'sa itu isim nakiroh, maka isim nakirohnya itu harus mansub. Ya, bi'sa rojulan, nggak boleh antum bilang bi'sa rojulun. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kalimah ma, artinya fa'ilnya itu ma. Contoh, ni'ma ma yattasifu bihi talib al-jiddu. Sebaik-baik sifat seorang talib itu adalah al-jiddu, artinya bersungguh-sungguh. Nah, fa'ilnya di sini adalah ma. Ma di sini adalah fa'ilnya, bukan at-talib ya. At-talib ini fa'il untuk yattasif. Sedangkan ma fa'il untuk ni'ma. Begitu juga dengan bi'sa ma yattasifu bihi talib al-kadzibu. Seburuk-buruk sifat bagi seorang talib itu adalah berdusta. Sini fa'ilnya adalah ma. Nah, dari masing-masing fa'il ini bisa kita jelaskan secara rinci. Ni'mar rajulu zaidun. Di sini tadi fa'ilnya adalah kalimat yang beralif lam. Nah, ni'ma di sini fi'ilnya, fi'il madinya, ar-rajul di sini fa'ilnya, sedangkan zaid di sini namanya makhsus bil madah. Artinya dialah yang dikhususkan untuk pujian itu. Sebaik-baik seseorang itu adalah zaid. Ya, zaid inilah yang dikhususkan untuk pujian tersebut. Sebaik-baik laki-laki itu adalah zaid. Dialah makhsus bil madah, namanya al-makhsus bil madah. Zaid inilah yang namanya al-makhsus bil madah. Begitu pula ketika kita mengatakan bi'sar rajulu al-munafiqu, bi'sanya fi'il, ar-rajulnya fa'il, munafiknya al-makhsus biddam. Begitu pula ketika fa'ilnya mudhaf ila muhalla bi al, ketika fa'ilnya itu diidofahkan kepada kalimat yang beralif lam. Ni'ma khuluqur rajuli as-sidqu, ni'ma fi'il, khuluqunya fa'il dan dia sebagai mudhaf, ar-rajulnya itu mudhaf ilaih dan as-sidqunya itu al-makhsus bil madah. Nah, kalau fa'ilnya misalnya tadi domir mustatir yang ditafsirkan kepada isim nakiroh, setelahnya ni'ma taliban al-mujtahidu, maka kita bilang ni'ma itu fi'il, taliban itu tamyiz, ya, mujtahid itu makhsus bil madah. Adapun fa'ilnya adalah domir mustatir yufassiruhu ma ba'dahu. Artinya ditafsirkan oleh isim setelahnya. Nah, ini bagaimana kalau fa'ilnya ma? Sama saja sebenarnya dalam masalah i'rabnya, ni'manya itu fi'il, ma-nya di sini sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il, dan al-jiddu di sini sebagai al-makhsus bil madah. Ya, begitulah penjelasan dari jumlah ni'mah wa bi'sa. Begitu pula dengan jenis-jenis fa'ilnya. Kemudian boleh kita mengedepankan atau mendahulukan makhsusnya itu dari fa'ilnya, dari fi'ilnya, mendahulukan makhsusnya itu dari fi'ilnya. Contoh, ya, kita bilang Zaidun ni'mat talibu. Tadi kan sebelumnya kita mengatakan ni'mat talibu au ni'mar rajulu Zaidun. Boleh kita balik Zaidun ni'mat talibu. Ya, boleh. Karena Zaidin ini sebagai al-makhsusnya, makhsus bil madahnya, talib sebagai fa'ilnya. Boleh. Jadi kedua-duanya boleh. Ketika kita bilang ni'mat talibu Zaidun, boleh juga kita mengatakan Zaidun ni'mat talibu. Begitu pula untuk ni'ma wa bi'sa ini, kalau fa'ilnya mu'annas ataupun ya yang dihukumi dengan mu'annas, boleh ditambahkan ta'ut ta'nis. Contoh, ni'mat at-talibatu Fatimatu. Ya, karena fa'ilnya di sini kan mu'annas, maka boleh kita tambahkan ta'ut ta'nis setelah fi'ilnya. Sama seperti fi'il-fi'il yang lain. Ya, kalau fa'ilnya mu'annas kita tambahkan ta'ut ta'nis. Bi'sat al-mar'atu al-munafiqatu. Ya, boleh kita tambahkan ta'ut ta'nis. Dan ada kalimat yang sama seperti ni'ma dan bi'sa, artinya sama-sama dipakai untuk madah dan dzam juga untuk pujian dan celaan, yaitu kalimat habbada untuk pujiannya seperti ni'ma,
Atau la habbaza itu seperti bi'sa. Contoh habbaza al-karim. Artinya betapa bagusnya atau sebaik-baiknya itu adalah kedermawanan. Betapa bagusnya kedermawanan itu. La habbaza al-bukhlu. La habbaza itu artinya bi'sa, sama ya. Artinya seburuk-buruk itu adalah bakhil atau pelit. Nah, jadi artinya dia sama, dipakai untuk pujian, begitu pula dipakai untuk celaan. Kalau habbaza dipakai untuk pujian sama seperti nikmah, la habbaza itu dipakai untuk celaan sama seperti bi'sa. Ya, adapun penjelasan atau rincian dari kalimat itu, kita mengatakan habbaza. Habbaza ini terdiri dari dua kalimat. Habba itu fiilnya, sedangkan dza itu sebagai fa'ilnya. Nah, jadi habbaza itu dua kalimat, habba sama dza. Habba itu fi'il, dzanya itu fa'il. Al-karimu itulah al-makhsus bil madahnya. Begitu pula dengan la habbaza al-bukhlu, la habbaza. Ya, la-nya itu nafiyah, habbanya itu fi'il, dzanya fa'il, al-bukhlunya al-makhsus bi adzam. Jadi boleh pakai habbaza, boleh pakai la habbaza, boleh pakai nikmah ataupun bi'sa. Nah, adapun untuk habbaza atau la habbaza ada kekhususan yang mana dzanya itu tidak boleh berubah. Meskipun fa'ilnya itu muannas, musanna, jama, maka dia tetap dza. Ya, contoh misalnya habbaza Muhammadun. Ini kan fa'ilnya mufrad, muzakkar. Habbaza al-Muhammadani, di sini musanna, tetap dza, enggak boleh habbazani, itu ya, tidak boleh. Habbaza al-Muhammadun. Nah, di sini tetap dia. Pokoknya kalau fa'il dzanya itu tetap tidak berubah-ubah meskipun fa'ilnya berubah. Itu khusus untuk habbaza, begitu pula dengan la habbaza. Mungkin sampai di sini pelajaran kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ya, syukran ala husni ihtimamikum. Jazakumullah khairan. Syukran. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.